Oke, masuk kepada dokumen ke-11 mengenai voucher kas kecil, yaitu mari kita telaah dulu voucher kas kecil kepada Tuan Hermawan untuk pembayaran perbaikan atap toko. Berarti ini masuk kepada spend money dan penggunaan untuk akunnya adalah P-Tikes. Oke, kita klik use account. Untuk check win nomornya adalah 04 VKK. Jadi jangan sampai salah ininya. Untuk penomorannya, tanggalnya juga 11 12 21, amount-nya sejumlah 600.000. Jadi memang setiap perusahaan atau setiap toko, counter dan sebagainya itu mesti selalu melakukan perbaikan, baik untuk perbaikan toko karena gedung pun karena digunakan mestinya akan mengalami kerusakan. Sehingga perlu diadakan perbaikan-perbaikan baik itu ringan ataupun berat, pembayaran jasa perbaikan atap toko. Mempengaruhi akun apakah ini? Karena di sini seharusnya masuk ke beban ya, berarti expense. Di sini adanya maintenance. Nah, kita masukkan ke maintenance 600.000 memonya dan di sini out of balance-nya 0. Oke, kita record. Nah, ketika kita sudah record, masuk kepada dokumen ke-12. Di sini ada keterangan bahwasanya PT Kurmo telah mengkredit rekening dari PT Barokah Santosa sebesar 8.965 karena barangnya dikembalikan, bisa karena barangnya rusak atau tidak sesuai. Nah, oleh karenanya untuk mencatat ini kan PT Kurmo, kita membeli ke Kurmo. Akhirnya kita mencatatnya di purchases. Dan purchases ini kita masuk ke enter purchases sama halnya dengan sales. Kita harus mengkreditkan jumlahnya. Nah, suppliernya kita masukkan dulu PT Kurmo. Dan untuk purchasesnya, nota purchasesnya kita masukkan yang NK3 untuk dari mereka. Tanggalnya adalah 12/12/21. Tanggal cantik. Supplier invoice-nya atas faktur FK12. Bill-nya berapa? Minus, jangan lupa minusnya dikaitkan dan -3. Untuk item number-nya ini kita lihat apakah produknya kulkas. Tadi kulkas adalah E02. Dan untuk mesin cuci adalah E03. Berikutnya untuk prices-nya ini sudah tertera dan di sini adalah dikreditkan. Balance due-nya adalah minus sehingga mengurangi. Untuk kita coba lihat jurnalnya, sama halnya account payable kita berkurang dan merchandise inventory kita juga berkurang. Seperti itu. Kita klik OK dan kita klik record. Oke. Masuk kepada dokumen ke-13 adalah bukti kas masuk pelunasan piutang. Nah, walaupun sama-sama bukti kas masuk seperti yang tadi dijelaskan, jikalau itu berkaitan dengan persediaan, maka masuknya antara purchase atau sales. Oleh karenanya, di sini bukti kas masuk ini masuk kepada sales dan kita menerima uang kan, dan ini masuknya ke receive payment. Dan di receive payment sendiri ini berkaitan depositnya nanti ke cash in bank. Nah, untuk customernya siapa? Yaitu toko super elektronik. Apakah toko super nanti akan memberikan di sini ada kreditnya, ini ya, ada kredit karena retur tadi yaitu pay refund. Tidak. Jadi nanti kita close dulu receive payment dari customer kita yaitu PT Super Elektronik. Use customer, cancel. Nah, cancel saja karena kita tidak memberikan retur atau membayar returnya tadi kan. Jadi belum kita bayar. Nah, untuk berikutnya ID-nya adalah 03 BKM.
Heatnya jangan lupa 13. Oke. 13, 12, 21, dan di sini amount yang diterima adalah 47.482. Nah, untuk di sini adalah pelunasan piutang. Nah, kita lihat apakah lebih dari 1 bulan atau tidak. Kalau tidak ya berarti di sini ada diskon. Tidak ada ya, tidak ada diskon. Berarti ini 21. Amount apply jangan lupa. Nah, sehingga total out of balance-nya adalah 0. Kita coba record. Nah, untuk pelunasan piutang sendiri itu berkaitannya kas di bank sama account receivable atau piutang. Nah, ini kas di banknya bertambah dari kita, account receivable atau piutang pelanggannya berkurang. Jadi kita klik OK dan record jika sudah dirasa benar. Berikutnya masuk ke dokumen 14 di mana ada bukti kas keluar. Dan bukti kas keluar ini kita ternyata melakukan pembelian barang dagang secara tunai. Tetap sama seperti kegiatan lainnya, masuk kepada sales, kita enter sales. Nanti customer kita masuk ke purchases, kita enter purchase. Lanjut kepada supplier, kita isi kepada PT Abadi Karya. Kita klik. Untuk purchasesnya adalah 03 BKK. Purchasesnya 03 BKK. Tanggalnya 14 12 21. Untuk supplier invoice-nya di sini tidak disampaikan, berarti kita masuk ke bill. Di bill-nya ada kita membeli secara tunai adalah 5 AC dan membeli 5 kulkas. Dan item numbernya kalau di kita adalah AC adalah 01 dan kalau kulkas adalah E02. Dan berikutnya untuk harga AC-nya sendiri si AC Panasonic. Untuk harganya, resistnya harganya berapa? Untuk pembeliannya itu di situ harganya 2850 tuh. Nah, oke, di sini tax inclusive-nya juga tidak diklik sehingga sama, balance due-nya adalah 3. Nah, karena ini pembelian tunai, maka kita harus membayar hari ini kan. Nah, untuk membayar hari ini maka kita isi pay today sesuai dengan 33.275. Balance due-nya 0. Oke, kita coba Ctrl R. Oke, di sini ada dua hal, bahwasanya kas di bank kita berkurang. Terus untuk kegiatan pembayaran utang. Nah, di sini karena pencatatannya biasanya adalah dengan termin tadi, maka dicatatnya pada account payable. Namun karena kita membayarnya secara tunai pada hari ini, maka ada cash in bank dan account payable ini berkaitan. Jadi ada 2 jurnal. Kita klik OK. Setelah itu kita record dan voila. No. Oke. Masuk kepada dokumen ke-15. Ini adalah ada faktur yang dikeluarkan oleh PT Barokah Santosa kepada Toko Permata untuk penjualan kredit. Oleh karenanya kita mencatat pada sales, yaitu sales, enter sales, dan di sales ini kita customernya masukkan Toko Permata. Kita masukkan Toko Permata, use customer. Nah, untuk invoice-nya F1202. Selanjutnya untuk tanggalnya kita masukkan tanggal 16 12 21. Berikutnya untuk customer PO-nya itu ada 1202, jadi 12.02.
Oke, untuk SIP-nya yang minta dikirimkan adalah 8 dan 8. Untuk item numbernya E02, E02 atau kulkas, dan E03. E03 atau mesin cuci. Nah, untuk price-nya secara otomatis akan keluar, dan berikutnya di sini totalnya adalah 44.800.000. Nah, di sini kan karena ada PPN ya 4.800.000 sehingga totalnya 49.280.000. Kita klik Ctrl R, di sini sudah tertera. Sama halnya account receivable dari pelanggan bertambah dan merchandise inventory kita berkurang. Kita klik OK dan kita record. Berikutnya kita masuk kepada dokumen 16, penerimaan tunai atas retur pembelian tunai. Jadi ketika PT Barokah ini membeli secara tunai kepada Abadi Karya, itu ternyata ada kerusakan sehingga melakukan pengembalian. Nah, ketika pengembalian inilah maka kita harus di enter purchases, billnya suppliernya PT Abadi Karya. Untuk purchasesnya adalah 04 BKM, datanya adalah 14, di sini diganti 17, di sini diganti 17, 12, 21. Berikutnya untuk supplier invoice-nya di sini tidak disebutkan, billnya kita 1, berarti jangan lupa di minus 1 dan di minus 1. Oke, setelah sudah, maka back ordernya, item numbernya E01 dan E02. Nah, di sini sudah masuk dan di sini adalah balance due-nya. Di sini kita masukkan di P2D. Oke, kita masukkan seperti ini dulu. Balance due-nya adalah minus 66. Ini kita record. Setelah kita record, kita ke purchase register. Kita masuk ke return and debit. Di sini ada 2 ya, sama yang tadi. Ada PT Kormo dan ini. Maka dari itu kan kalau PT Kormo tadi secara kredit ya. Nah, kalau secara kredit tadi, nah di sini. Kalau secara kredit maka kita apply to purchase. Nah, kalau apply to purchase, kita klik record dan balance ini. Apply to purchase-nya, diskonnya berapa ini kan ya, out of balance-nya, amount of balance. Nah, kita klik enter 0. Nah, untuk ID-nya kita sesuaikan saja. Tadi tanggal 12 bulan 11 ya, yang kita ada pengembalian bulan 11, 12 bulan 12, maaf, 21. Ini di ID-nya di sini 12 21. Berikutnya untuk ID-nya ini berarti ya diisi saja sesuai, ini adalah 001. Oke, setelah itu kita record. Nah, tinggal ini, karena ini kan tadi PT Abadi Karya mengembalikan secara tunai, maka kita receive refund. Untuk tanggalnya sama, dan untuk ini ini CR001 tidak apa karena ini merupakan diskonnya. Terus 6.600.000, maka kita record, sudah selesai seperti ini. Nah, berikutnya kita masuk ke dokumen 17. Dokumen ke-17, pelunasan utang dagang kepada pelunasan utang dagang, utang sales. Masuk kepada sales, ini pembelian dari customer. Nah, kita masuk ke purchase, kita membayar utang, kita pay bill, berarti suppliernya siapa? Suppliernya adalah PT Kormo Abadi. Kita membayarkannya 56 juta. Jangan lupa ini 04 BKK, tanggalnya jangan lupa juga 18 12 21. Berikutnya jumlahnya jangan lupa 56 juta 110 500. Nah, berikutnya di sini adalah, di sini boleh payment boleh atau pembayaran utang juga boleh. Kita samakan saja biar nanti enak untuk melihat jurnal umumnya.
maka kita klik pembayaran utang. Nah, di sini untuk purchases-nya ini saldo awal ya. Kita tidak kasih kodenya ya, nggak apa-apa. Berarti kita di sini membayar utang 56 juta. Kita klik ini dan ini. Nah, 56 juta. Nah, akhirnya 0. Berarti ini kita sudah benar-benar tidak memiliki utang terhadap PT Kurmu Elektro atau kita melakukan pelunasan. Jadi di sini ditulis saja pelunasan. Agar tahu bahwasanya kita sudah melunasi hutang kita. Nah, di sini kita klik record, kita Ctrl R dulu untuk mengetahui jurnalnya. Nah, cash kita berkurang untuk membayar utang. Kita klik OK, kita klik record. Nah, berikutnya masuk ke dokumen ke-18. Masuk ke dokumen ke-18 tentang penerimaan kas atas penjualan tunai. Tentunya masuk ke sales, kita receive payment. Customer kita siapa? Di sini adalah Tuan Ramadan atau penjualan tunai. Nah, kita klik. Kita masuk ke penjualan tunai. ID-nya berapa kalau penjualan tunai ini? Tetap 05 BKM karena bukti kas masuk. Nah, berikutnya adalah tanggalnya. Kita harus jangan sampai salah di tanggal 19/12/21. Berikutnya, berapa yang kita terima dari kegiatan penjualan tersebut adalah 19.965. 19.965. Oke. Untuk payment metodenya kita tidak perlu. Di sini ada penjualan tunai, kita hapuskan saja sini. Oke. Untuk invoice-nya di sini untuk status date dan sebagainya kita klik enter dulu. Oke. Kan di sini amount applied-nya tinggal kita klik. Kita klik ya out of balance-nya. Karena ini di awal adalah seperti ini, maka kita klik record saja seperti itu ya. Oke. Untuk ke transaksi nomor 18 mengenai bukti kas masuk. Nah, untuk bukti kas masuk ini merupakan bukti penerimaan uang dari kegiatan penjualan tunai yang dibeli oleh Tuan Ramadan. Nah, untuk transaksinya sendiri, cara pencatatannya bagaimana? Kita masuk kepada enter sales. Nah, untuk enter sales sendiri kita klik invoice ini tetap invoice. Nah, untuk customernya yaitu penjualan tunai. Untuk teks inklusifnya kita tidak klik karena di sini ada total PPN sendiri. Nah, untuk invoice-nya adalah sesuai nomor bukti yaitu 05 BKM. Berikutnya untuk tanggalnya yaitu 19/12/2021 sesuai. Nah, berikutnya diterima darinya ini kita klik customer PO. Nah, untuk SIP-nya sendiri yaitu 3. Nah, untuk kuantitinya juga 3 yang bagian bawah. Nah, untuk item number kita sesuaikan dengan kode barang, yaitu yang dibeli adalah AC dan kulkas. Jadi E01 dan E02. Berikutnya untuk price-nya sudah akan muncul yaitu sesuai dengan harganya 2.850.000 dan 3.600.000 untuk kegiatan penjualannya ya. Jadi berikutnya yaitu masuk kepada teksnya nanti PPN yang dikenakan. Nah, untuk di sini jumlah harganya yaitu total amount-nya yaitu sebesar 21.285. Jadi sehingga di sini dimasukkan sejumlah total tersebut. Nah, kita klik record. Nah, selesai. Jadi kita masuk ke dokumen 19, di mana dokumen 19 ini mengenai bukti kas keluar. Oh, ternyata ada retur penjualan tunai dari yang telah dijual tadi sejumlah 3 produk AC dan 3 produk kulkas. Nah, untuk pencatatannya sama halnya dengan enter sales, namun kita beri tanda minus di depannya karena di sini produknya adalah produk yang dikembalikan akibat adanya kerusakan atas produk yang dikirimkan. Kita klik penjualan tunai. Selanjutnya untuk invoice-nya sendiri yaitu 05 BKK. Tanggalnya 20/12/2021.
Berikutnya untuk SIP-nya yaitu hanya satu produk AC yang dikembalikan. Untuk item number-nya yaitu E01 akan sesuai di sini harganya yaitu 2.850.000 dan dikenakan PPN sehingga totalnya sama yaitu 3.135.000. Nah, berikutnya pay today kita isi karena kan di sini merupakan produknya tersebut dikembalikan. Jadi sehingga di sini jangan lupa diberi -1. Kita klik enter. Nah, di sini ada balance due -3.135.000. Nah, kita klik record terlebih dahulu. Kita masuk kepada sales register dan kita klik returns and credit. Di sini ada penjualan tunai yang dimaksudkan tadi sebesar -3.135. Kita klik. Nah, di sini ketika kita klik akan munculnya seperti ini. Kita kembali. Di sini ada pay refund dan apply to sales. Apply to sales artinya produk tersebut tercatat kembali dan masuk ke persediaan. Nah, pay refund berarti kita mengembalikan sejumlah uang yang telah dibayarkan atas produk yang dikembalikan. Jadi kita klik pay refund. Nah, di sini ada muncul seperti ini dan ini remittance at fish delivery status. Ini bisa di-print dan diberikan kepada Tuan Ramadan seperti itu. Nah, berikutnya untuk ini kan ada juga namun NK ya, nota kredit. Sehingga kalau nota kredit maka kita klik apply to sales. Kita record unbalanced sehingga total applied-nya belum kita masukkan. Kita klik enter sehingga hasilnya 0, maka kita klik record, selesai. Sehingga untuk kegiatan returns and credit di sini tidak ada. Oke, baik, kita masuk ke dokumen 20 di mana di sini ada bukti kas masuk dari kegiatan pelunasan piutang dagang oleh toko permata elektronik. Nah, untuk pelunasan piutang maka kita klik receive payment di mana receive payment ini diterima dari toko permata elektronik dengan jumlah 105.600.000. Nah, untuk customernya kita masukkan terlebih dahulu di mana di sini adalah toko permata elektronik, kita klik. Nah, untuk amount received-nya kita masukkan 105.600.000. Payment metode-nya ini tidak usah. Untuk ID-nya kita masukkan 06 BKM. Berikutnya untuk tanggalnya kita masukkan 21/12/2021. Di sini memonya kita bisa ganti pelunasan piutang. Berikutnya untuk invoice-nya ini yang mana yang ingin dibayar oleh toko permata elektronik, yaitu yang tanggal 11 bulan 11 tanggal 4. Di sini kita klik amount applied. Nah, oleh karenanya di sini akan muncul, kita klik enter sehingga out of balances-nya itu adalah 0. Maka setelah itu kita klik record. Nah, ini sudah selesai. Berikutnya adalah masuk ke dokumen 21, di mana pada dokumen 21 yaitu perusahaan mengeluarkan faktur penjualan kredit kepada toko Bagus Elektronik. Nah, untuk fakturnya yaitu tanggal 23/12/2021 dengan F1203. Nah, untuk faktur sendiri kita klik enter sales. Nah, customernya siapa? Untuk customernya sendiri yaitu toko Bagus Elektronik. Maka kita klik customernya adalah toko Bagus Elektronik. Nah, kita klik. Untuk invoice-nya yaitu yang nomor faktur F1203. Berikutnya untuk date-nya yaitu tanggal 23/12/2021. Nah, untuk customer PO-nya di sini ada purchase order yaitu pada 12.03. Nah, untuk SIP atau barangnya yaitu sejumlah di sini ada 5 AC dan 6 mesin cuci, sehingga ada 5 dan 6. SIP-nya kita isi kodenya yaitu 5 dan 6. Berikutnya untuk item number ini kita masukkan kodenya. Dan untuk kode kedua adalah E03.
Berikutnya untuk harganya telah sesuai dengan yang dimasukkan dan untuk subtotalnya adalah 26 juta. Di sini dikenakan PPN sebesar 2.625 sehingga totalnya adalah 28.875 telah sesuai. Ketika telah sesuai maka kita klik record. Nah, sesudah kita klik record, maka transaksi untuk bukti transaksi PT Barokah Santosa adalah telah selesai. Nah, berikutnya kita akan melakukan penyesuaian terhadap transaksi tersebut. Berikutnya kita bakal belajar lebih banyak lagi dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik next video. Terima kasih.